Sementara bocah 3 tahun di Palembang, Sumatera Selatan hanyut di selokan berarus deras. Korban sempat tenggelam dan terseret ke dalam kolong jembatan sebelum akhirnya berhasil diselamatkan. Seorang bocah 3 tahun hanyut terbawa air selokan yang cukup deras di pinggir jalan kilometer 12 Kelurahan Alang-Alang Ebar, Kecamatan Sukarame, Palembang, Sumatera Selatan. Korban sempat tenggelam beberapa menit hingga terseret masuk ke kolong jembatan beton. Beruntung ia bisa diselamatkan warga dan tenaga medis dari klinik dekat lokasi kejadian. 3 tahun paling, 3 tahun. Orang lagi sama kakaknya. Oh, posisi lagi main ya? Udah gak apa-apa. Udah langsung dibawa ke klinik, gak apa-apa kata dokter juga. Setelah dirawat di klinik terdekat, korban dinyatakan selamat. Peristiwa ini tentu menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk selalu mengawasi buah hatinya saat bermain. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Bermain saat hujan, seorang remaja terpeleset di aliran Kali Sunter, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warga sempat berupaya melakukan penyelamatan, namun naas korban tewas tenggelam. Warga mencoba menyelamatkan Raffi Aditya yang terbawa arus Kali Sunter di Jalan Kayu Mas Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Warga sempat menggapai tubuh remaja 13 tahun itu, namun gagal lantaran derasnya arus. Warga pun melapor ke petugas yang langsung melakukan pencarian korban di sepanjang aliran penghubung Kali Sunter hingga ke wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pencarian menggunakan perahu karet dengan cara sistem blender in membuahkan hasil. Raffi Aditya ditemukan tewas 6 jam kemudian, tak jauh dari lokasinya tenggelam. Melakukan penyisiran mencari anak korban anak tenggelam dari pukul jam 8 pagi sampai setengah 4. Atas permintaan keluarga, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang wanita nekat berjalan sejauh 1 km lalu duduk di tengah Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Ia pun kemudian menaburkan bunga sambil mengucapkan kata-kata tak jelas. Sejumlah warga berusaha membujuknya untuk pindah ke pinggir jalan, namun ia bersikeras dengan aksinya. Tak lama, petugas Satpol PP yang berpatroli segera mengamankan dan membawanya. Sang wanita sempat melawan dan meronta, namun bisa ditangani petugas. Sementara hasil pemeriksaan, wanita ini juga pernah membuat ulah dengan berteriak dan mengamuk di Pasar Manis, Purwokerto. Kurang Mas stres? Biasa ya? Sering di jalan ya? Oh, kok ngamuk apa Pak? Ada ngamuk? Telanjang, ganggu lalu lintas ya? Oh iya. Mau dibawa kemana ya Pak? Antar korban dulu. Sementara di stasiun Kota Mojokerto, petugas harus mengevakuasi jasad seorang pria yang tersangkut di bawah gerbong kereta api Doho jurusan Surabaya Kediri. Sebelumnya, korban dilaporkan tertabrak di perlintasan kereta api Desa Damarsih, Kecamatan Mojoanyar. Akibat kejadian ini, perjalanan kereta dari Mojokerto ke wilayah barat sempat terhenti selama 2 jam. Dari Banyumas, Jawa Tengah dan Mojokerto, Jawa Timur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas di dalam sumur usai pamit mencuci di belakang rumahnya di Jombang, Jawa Timur. Proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis. Menggunakan peralatan rescue, petugas berusaha mengevakuasi jasad Susilowati, 65 tahun, yang ditemukan tewas di dalam sumur di Desa Krembangan, Kecamatan Gudo. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat pamit ke pamannya untuk mencuci pakaian. Diduga saat korban mencuci, ia terpeleset hingga terjatuh ke dalam sumur sedalam 4 meter. Tak lama kemudian paman korban terkejut saat melihat tutup sumur yang sudah tidak terpakai di belakang rumah terbuka. Setelah diperiksa, korban ditemukan sudah dalam kondisi tenggelam. Itu kalau dengan caranya kita ngangkat pakai alat Mas. Pakai ya. Pakai apa? Untuk alat
rescue. Mas, tadi posisi korban seperti apa tadi pas di dalam air? Untuk posisi korban, untuk kepala di bawah, untuk kaki di atas permukaan air. Usai dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan petugas ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara seorang wanita tukang pijat tewas ditusuk pelanggannya di Cilegon, Banten. Pelaku nekat membunuh untuk menggasak harta benda korban termasuk perhiasan yang dikenakan. Polisi menggelandang Ferry Kurniawan, tersangka perampokan wanita Parubaya yang menjadi tukang pijat di Cilegon, Banten. Saat beraksi, tersangka tega menusuk korban hingga tewas menggunakan pisau dapur. Motif tersangka karena tergiur melihat perhiasan yang dipakai korban, sehingga berniat menguasainya lantaran terlilit hutang. Peristiwa bermula saat tersangka meminta jasa pijit di rumah korban di Jalan Sumedang, Kelurahan Bendungan, Cilegon. Tiba-tiba tersangka mengancam korban dengan sebilah pisau dapur. Akibatnya korban melawan dan akhirnya ditusuk. Korban dinyatakan meninggal setelah mengalami infeksi pada luka tusuk yang dideritanya di perut bagian kiri. Pada saat dia diancam menggunakan pisau dapur, karena tersangka merasa panik, korban sempat berteriak dan langsung melakukan pendorongan pisau ke perut bagian sisi kiri korban yang mengakibatkan korban mengalami luka tusuk. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti emas imitasi milik korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Cilegon, Jawa Barat, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Buron selama 5 hari, pelaku penganiayaan yang menyebabkan korbannya tewas diringkus aparat Satreskrim Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Polisi menembak pelaku karena berusaha kabur saat ditangkap. Polisi terpaksa menghadiahi timah panas di kaki tersangka GYP dan DR, pelaku penganiayaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia di Jalan Kartini 2 Karangturi, Semarang, 22 Februari lalu. Keduanya diringkus di rumah salah satu kerabat tersangka di Kabupaten Demak setelah buron 5 hari. Polisi juga menyita barang bukti sebuah celurit yang digunakan untuk menganiaya korban. Saat kejadian, kedua tersangka mendatangi korban yang berada di sebuah penginapan. Tersangka GYP langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban luka-luka dan meninggal dunia di rumah sakit. Diduga penganiayaan terjadi akibat selisih paham antara tersangka dan korban yang membuat korban terlebih dulu memukul bagian mata tersangka. Kedua tersangka ini merupakan residivis, ya. Residivis pelaku 170. Bahkan yang satu ini atas nama Bang Ore. Bang Ore ini yang bersangkutan ini masih menjalani hukuman, yaitu di lapas Antasena. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dodi Marendra, iNews melaporkan.